Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan observasi karakteristik peserta didik di berbagai sekolah tempat PPL kami, yakni SMA Lab School, kemudian SMA Negeri 2 Banda Aceh, kemudian SMA Negeri 1 Banda Aceh. Nah, untuk kelompok 5 sendiri, kami beranggotakan 4 orang, yakni ada Walfitri Arisandi, kemudian Davira Putri, Nopita Mayasari, dan Eva Suwirda. Untuk lebih lengkap, kami akan membahas mengenai beberapa variabel yang akan kami teliti di berbagai sekolah tempat kami PPL, antara lain sebagai berikut. Kondisi status sosial peserta didik. Dapat dikatakan pada sekolah yang kami observasi menerima peserta didik berbagai murid dengan latar belakang yang bervariasi, mulai dari peserta didik yang memiliki tingkat sosial ekonomi menengah ke atas, standar maupun menengah ke bawah. Walaupun demikian, untuk peserta didik yang menengah ke bawah diberikan perlakuan khusus dalam membantu biaya pendidikan dengan menerima beasiswa. Kondisi etnik dan kultural. Hasil observasi pada masing-masing sekolah PPL, kami melihat bahwa sekolah sangat terbuka terhadap perbedaan yang ada, khususnya pada perbedaan agama maupun sosial budaya yang ada pada peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peserta didik yang memiliki perbedaan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Minat dan motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar dan minat siswa pada sekolah kami sudah sangat meningkat, ditandai dengan antusias peserta didik yang sangat luar biasa, dengan bertanya serta menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh pendidik. Kemampuan kognitif. Hasil perkembangan kognitif peserta didik berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik. Peserta didik merespon setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru, seperti berani untuk maju menyelesaikan soal di papan tulis, serta mampu mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Peserta didik juga mampu memperagakan materi pembelajaran di depan kelas dengan tepat dan berani. Kemampuan awal peserta didik. Pada sekolah yang kami observasi, umumnya kemampuan awal peserta didik terbilang bervariasi, mulai dari peserta didik yang memiliki daya tangkap dan daya ingat yang baik, hingga yang sulit menangkap materi yang diajarkan. Namun, untuk beberapa kasus seperti ini, guru berperan penting dalam mengetahui kemampuan serta gaya belajar yang sesuai dengan peserta didik. Gaya belajar. Untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, umumnya guru melakukan diagnostik awal dengan memberikan beberapa pertanyaan pematik, seperti pelajaran apa yang disukai, media apa yang ingin dipakai, dan sebagainya. Pertanyaan pematik ini dapat memberikan umpan balik kepada guru untuk mengetahui lebih dalam karakteristik diri siswa. Perkembangan emosi. Pendidik memberikan kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya, dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, guna memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka terhadap pengetahuan, potensi, keterampilan, maupun minat atau bakat yang mereka miliki. Perkembangan sosial. Berdasarkan observasi kami, proses pembelajaran terjadi dengan sangat interaktif. Artinya, adanya umpan balik yang diberikan oleh peserta didik terhadap materi yang telah diberikan oleh pendidik. Selain itu, pembelajaran yang tidak monoton juga turut menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan, dengan kunjungan ke meja-meja peserta didik dan membangun komunikasi yang baik dan nyaman dengan peserta didik. Perkembangan moral dan spiritual.
Berdasarkan hasil observasi yang sudah kami lakukan dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik, pendidik memulai kelas dengan memanjatkan doa serta memberikan motivasi terkait nilai-nilai spiritual. Selain itu, dengan mengaitkan materi terhadap nilai-nilai integritas dan spiritual, serta mengucapkan terima kasih kepada pendidik terhadap materi ajar yang telah disampaikan oleh pendidik. Berdasarkan hasil observasi peserta didik, sudah mampu mengembangkan keterampilan motorik yang maksimal. Contohnya, motorik kasar. Motorik kasar itu terdiri dari bermain bola, basket, dan menari, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan fisik. Kemudian contoh dari motorik halus, yaitu menyusun puzzle, menghitung, serta menggambar. Badan rata-rata peserta didik proporsional. Tinggi badan peserta didik laki-laki rata-rata sekitar 160 cm, sedangkan wanita 155 cm. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya. Peserta didik terlihat bugar ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas. Berikut tadi merupakan hasil observasi kami terkait dengan observasi karakteristik peserta